Oke. Oke, siap. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita membahas tentang produk digital. Wah, ngeri. Ngeri, guys. Ngeri. Produk digital, teman-teman semuanya. Apa yang disebut sebagai produk digital? Dan produk digital itu panganan opo Mas Sandro? Panganan opo Ndro Sandro? Produk digital. Kok aneh-aneh saya izin dibahas ya. Ya kan kita mencari sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Pokoknya penontonku ini akan saya suguhkan makanan-makanan, saya suguhkan hal-hal yang mungkin ya teman-teman merasa aneh, asing, tapi ya syukur ya kalau teman-teman udah tahu dan mengenal yang dan sedikit memahami tentang apa yang dimaksud produk digital. Sekali lagi ya teman-teman semuanya. Karena kembali lagi bahwa dunia ini terus berputar, hidup kita nggak nggak bisa harus begini-begini aja. Hidup kita harus kita tambahin. Eh, Kalau kita pergi ke warung dan warungnya cuman dodolan sego pecel, karo dodolan gado-gado, dodolan rujak kan variasinya jauh lebih banyak gitu loh. Panganan enak jirine Mbak Iin, Mbak Parmi, malam Mas Andrew ya panganan enak. Ya. Jadi aku tuh begini ya teman-teman. Aku ngomong masalah produk digital. Itu aku sering menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya itu melihat kemarin ya di MTR, di kereta itu orang tua itu sudah pakai tongkat. Dia itu udah pakai tongkat. Nah, dipakai tongkat pun dia pegang HP-nya itu lihat saham, ya kan? Dia ngeliatin saham, teman-teman. Jadi dia itu sudah tua, dia udah pegangin tongkat. Aku bayangin, come on. Orang Hong Kong ya, udah tua yang dilihat Kubiyu. Kalian kalau aku ngomong Kubiyu pasti paham majikannya. Ya, aku mikir. Mereka masih begitu antusias dengan apa ya teknologi, bahas tentang cuan, masih masih saham apa ini yang bagus yang bisa kita beli atau bagaimana perkembangannya saham ini kayak gimana dan seperti apa itu mereka intens loh ya teman-teman. Padahal sudah tua kan dan mereka ngerasa bahwa mereka bisa ngelakuin itu gitu. Bahkan orang tua-tua itu cari uangnya. Kemarin ada yang cerita eh, mbaknya yang ya komen lah, komen di sini juga. Katanya itu main telepon sih. Aku nggak ngerti telepon apa komen. Oh telepon. Mbahnya itu suka main jaran. Mbahnya itu main jaran dan mbaknya itu diajari main jaran. Dan pernah dapat uang 7.000. Aku mikir, come on guys, luar biasa gitu. Assalamualaikum Mas Andrew, salam sehat selalu. Iya, kita nggak berbicara sekali lagi judinya ya. Oke, saya hanya mendengarkan cerita. Kalau kalian menganggap itu semua judi silakan. Tapi saya belajar bahwa mbaknya ini learning, belajar. Mbak ini Sarah Taiwan. Aku nanti ada pertanyaan Mbak tentang Taiwan. Ya, keep stay tune Mbak nanti pertanyaanku tentang Taiwan. Jadi aku tuh berpikir gitu loh. Mbaknya yang nelpon saya dia mau apa namanya ganti majikan karena nggak tahu ya Mbak E meninggal apa di Loyan Yun. Kemarin telepon sih, aku nggak inget. Tapi dia bicara ke saya bahwa dia sering dapat jaran. Bener banget orang sini walau sampai nafas penghabisan tetap cari uang. Ya, maksud saya itu begini loh. Saya nggak melihat mungkin cara pandang teman-teman terhadap orang Hong Kong wis tua lah ngapain lah seperti apa. Jadi prinsipnya selama masih aku bisa cari uang dan aku mau belajar, maka aku akan terus itu cari uang. Mbak In, aku sering beli tapi tidak menang. Iya, belajar dari mbaknya. Jadi yang saya ambil titiknya itu adalah orang itu masih mau belajar. Bukan perkara uangnya, teman-teman, menurut saya. Tapi orang itu masih mau belajar untuk mendapatkan uang bagaimana caranya. Itu loh yang saya titik beratkan orang Hong Kong. Memberikan perumpamaan buat orang Hong Kong. Malam Kosandro. Nah, tapi ketika itu diterapkan buat kita, ya kan, di negara kita,
yang kalian semuanya menganggap hidup serba susah, cari duit serba susah. Nah, aku pernah teman-teman ngelihat seorang tua, ya kan? Orang tua itu ya setengah bongkok ya, kalau dibilang umurnya itu 75 80 lah. Itu kan masih joget-joget terus direkam. Mbak Mai Hendrik, malam Rahayu Mas Andro juga Prince Edward hadir ya. Beberapa hari nggak kelihatan. Mbak Susili menang 7.000, kalahnya lebih dari 7.000 karena judi ada kalah ada menang. Ya, saya tidak berbicara dia punya kalah berapa ataupun bagaimana dan seperti apa. Aku menitik beratkan adalah dia masih mau memutar otaknya untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan. Itu contoh aja lah, walaupun contoh itu menurut kalian salah, it's okay, fine, gitu kan. Karena selalu ada kritikan. Kita nggak mengambil nilai dan sisi positifnya. Kita selalu melihat negatifnya. Jadi yang saya pikirkan saham. Nah, karena itu orang Hong Kong. Karena ini adalah contoh yang ingin saya berikan di Hong Kong, ya kan? Ya kan? Ya, jadi kita pikirkan di Indonesia. Nah, di Indonesia kalian pernah dengar konten yang mandi lumpur malam-malam, tengah malam dan orang tua dan meledak view-nya viral dan ABCD. Apakah itu bukan settingan? Semua orang menghujat, tapi di balik semua hujatan itu dapat duit. Bukan berarti saya ngajari kalian untuk melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Tapi sekarang saya pikir banyak hal-hal yang dilakukan yang tidak masuk akal, ya kan? Yang tidak masuk akal sekali lagi. Tapi kembali lagi, tidak melanggar norma-norma dan tidak berdosa. Mbak Demit Laros hadir. Aku ngelihat real juga itu ada perempuan pakai daster lari dari jalan sama sampai jalan sini, kemudian tetangga-tetangganya ngeliatin terus pada ikut lari. Terus ditanyain kenapa? Karena saking keponya. Jadi itu didesain teman-teman. Mereka membuat gimmick-gimmick seolah-olah kejadiannya itu kayak terjadi beneran. Kayak nggak by design. Tapi menurut saya it's kreatif. Dan itu sudah banyak yang melakukan. Nah, ide kreatif tadi itu loh teman-teman, yang harus kita tanamkan sejak sekarang gitu. Ide kreatif teman-teman. Nah, produk digital itu salah satu ide-ide kreatif yang kita sampaikan, yang kita aplikasikan, yang kita realisasikan. Nah, ini tidak akan terjadi kalau kalian itu tidak berkumpul atau kalian itu tidak berteman dengan orang-orang yang memang mempunyai ide kreatif. Selamat malam, Mbak Kontring. Salam hormat. Wian, bestimu nonton. Bestimu nonton saya. Mbak Kontring. Nah, katanya bojoku nih, Oma. Itu loan komen ona. Jadi kayak gitu ya teman-teman, sekali lagi ya kan. Ide-ide kreatif yang kita munculkan. Hal-hal yang membuat kita itu menjadi melakukan dan action yang memang memberikan hasil dan tanpa merendahkan diri kita. Tanpa harus terlihat dosa gitu. Melakukan dosa. Banyak itu teman-teman. Ya kan? Mbak Atana selamat malam. Nah, yang barusan saya tonton lagi, bayi, sekali lagi nih bayi lahir ceprot, kok bisa-bisanya ditaruh di batu. Kemudian tali pusatnya masih masih ngelewer. Kemudian ada seorang bapak mengambil dan ada yang memvideo, kemudian dipindahkan, ya kan? Dipindahkan ke sarung, dilipat dan terus bapaknya menyampaikan berita terus ada anak kecil yang datang. Oke, selamat pagi Mbak Tana, luar biasa. Saya itu berpikir dengan logika saya, teman-teman. Saya berpikir dengan logika saya. Apakah benar bayi itu dibuang atau memang itu gimmick orang hamil, ya kan, diambil nggak di rumah sakit, ditaruh di batu sebentar karena ngambil videonya kan cuman nggak sampai 5-10 menit.
bayinya diletakkan, videonya dimainkan, diangkat, bayi masih merah, set, 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 terus akhirnya muncul penonton yang banyak. Mbak Ani 77 Mbok Prut hadir bos. Rungokno aku wae Mbok Prut. Ben nek gawe konten orang ngawur. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ide-ide, gagasan-gagasan kreatif dari diri kita itu gimana supaya memicu dan memancing orang untuk penasaran, hahaha, komen, 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 teng, 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 teng. Jadi yang kita kritisi adalah pikiran kreatif yang harus kita bangun. Nah, pikiran kreatif, ya kan? Hasil kreatif itu dibentuk dari apa? Dibentuk oleh apa? Bisa muncul karena apa? Karena yang pertama adalah kalian berteman dengan siapa? Kalian bergaul dengan siapa? Iya kan? Apakah circle pertemanan kalian itu membuat kalian itu jauh lebih baik? Ataukah circle pertemanan kalian itu justru membuat kalian merasa, ah hidup begini-begini aja. Jadi carilah circle, carilah tempat, carilah di mana yang di situ banyak dan kaya akan ide untuk bisa direalisasikan. Banyak gagasan. Malam sehat selalu Mas Andro dan keluarga Mbak Rahayu IBL. Nah gitu loh. Terus hari ini ya sekali lagi nih saya kasih contoh lagi nih. Hari ini tontonan Mbak Erni Rahayu, sampean juga nonton. Hari ini tontonan itu yang paling seneng orang lihat itu kan kalau isinya caci maki, teriak-teriak, maki-maki ya kan. Marah-marah ya kan. Kesel sama sesuatu. Itu kan pasti. Itu mesti sing delok wake, guys. Coba perhatikan aja. Perhatikan saja. Nah, kemarahannya dia sekali lagi, emosinya dia diluapkan menjadi konten, ya kan? Terus akhirnya meledak-ledak. Terus kadang diisi dengan sesuatu yang memang logik dan masuk akal. Nah, bagaimana bisa mengemas itu? Harus dipelajari, guys. Ya kan? Harus dipelajari. Harus kita luangkan waktu, ya kan, untuk berpikir kritis, untuk menghasilkan sesuatu. Apa ya yang bisa saya hasilkan? Aku berteman karo sampeyan ae, Bos. Kabeh mbel gedes. Terima kasih, terima kasih. Aslinya bodoh ya, aku yang mbel gedes. Tapi ya nggak ngerti aku mbel gedes ya ditonton ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kembali lagi ya, ide-ide kreatif, gagasan-gagasan kreatif yang kita munculkan, pendapat-pendapat kita. Boleh lah menurut saya kalian itu punya pendapat itu boleh. Kalian liatin curhatan itu ya, kemudian kalian review gitu. Ya kan, dengan cara berpikirnya kalian iki lo enek wong takok kok pekok temen sing aku yo heran barang kayak gini kok ya ditakokno kalian ngomong aja kayak gitu, itu pasti memancing dan menimbulkan persoalan. Aku nggak ngerti iki wong gabut apa wong kurang gawean apa maring ngising gak cawe gitu loh, gitu loh guys ya. Mbak Kopi 88 Feiho Op Leho ya. Ya begitulah teman-teman semuanya. Ide-ide kreatif, gagasan-gagasan yang sedikit-sedikit kita bicarakan. Kalau kalian datang, main ke rumah saya. Mas, tolong aku diberikan 10 ide kreatif. Tak tuliskan ke buat sampean. Baul cantik. Ya, tak tuliskan ide kreatif. Yang penting jangan kalian yang nyuruh saya melakukan. Ya, podoy gondrong. Kalian lakukan sendiri. Kalian evaluasi sendiri. Mbak Sapil Damar, emosi kadang refleks ya, Go, tapi nggak boleh dendam. Dua mata samurai yang bisa menyakitin diri sendiri dan orang lain. Nah, di situ
perlu, ya sekali lagi di situ perlu cara berpikir yang kritis. Di situ perlu kebijaksanaan. Kalau kalian cuman hanya nge-review, kan banyak tuh ya teman-teman. Begitu ada konten di ada pertanyaan di curhatan, pertanyaannya itu nggak masuk akal gitu. Dan itu pun ditulis, dan itu pun juga banyak yang komen gitu. Nah itu komenannya mereka itu kalian review itu boleh. Kalian bikin reel 1 menit gitu. Mbak Yunita Noviana bahkan yang viral-viral itu kalian review juga boleh. Jadi memunculkan gaya-gaya dan cara berpikir kalian dalam menanggapi sebuah situasi dan keadaan. Boleh, Mbak, Mbak Bunda Helmi, Mbak saya Filodama. Nah, di sini saya itu mencoba menggelitik dan memancing atau menstimulus kalian untuk berani. Mbak Ani, berteman sama aku aja ya. Aku gak belgedes. Nanti kita main ke tempat yang sama. Nggak enak di YouTube menyimak Mbak Caya Cinta. Habis di Facebook geser lagi ke YouTube. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ide-ide kreatif. Mbak Bunda Helmi Henry. Halah sing takon karo sing takoni podo mbok cuk. Bos, bos ngerti aku karo kae tohus. Jadi kayak gitu gitu. Buat teman-teman semua ya. Emosi, kemarahan, maki-maki itu wakil yang delok. Tapi jangan sampai emosi dan marahnya kalian kemudian dikomenin, terus sampean meledak-meledak ya, itu namanya bego. Ada yang namanya gimmick ya. Gimmick itu sesuatu yang kita memang rencanakan, gitu loh. Dan saya sekali lagi melihat sosial media yang ada di Hong Kong itu juga saya plan, teman. Saya merencanakan itu semuanya. The big thing, berpikir yang jauh lebih besar. Saya tunjukin ya buat teman-teman semuanya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ya kan. Nah, oke, di YouTube sudah apakah sudah muncul, ya kan? Nah, kalau di Facebook udah dilihat, tapi di YouTube belum. Nah, kita tunggu di YouTube. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya. Nah, kalau coba kalian perhatikan ini di sini ya. Nah, nanti kalian simpulkan, ya kan? Oke. Yang pertama, sekarang yang kedua. Oh, yang di YouTube nggak kelihatan ya? Aku mesti, aku mesti ya. Di YouTube ini aku nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti. Di YouTube ini nggak paham aku. Ya, tadi ada beberapa yang kalian lihat ya, ya di Facebook. Eh, yang di YouTube nggak tahu. Aku heran dengan instrumennya. Aku udah apa ya, apa, pingin option ya, share sound. Kita ulangi lagi ya yang di YouTube mudah-mudahan. Oke, ya. Oke, yang di YouTube. Oke.
Kita coba baleni lagi ya. Halamannya kelihatan nggak ini? Jika kelihatan telat, nge-lag ya. Nah, coba. Akan sedikit bercerita tentang imigrasi Hong Kong. Nah, teman-teman pasti tahu perjalanan dari MTR menuju ke imigrasi Hong Kong. Kita menempuh menempuh jalan melalui jembatan exit A5 dan menuju ke imigrasi tower yang berada di sini ya, contohnya ya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi YouTube leset, nggak bisa buat share. Oke lah ya teman-teman, ceritanya nih aku paling iya kecil ya. Ya gambarnya kecil ya, mangkel lah. Kenapa ya ini? Oke lah, wis. Di situ tuh saya menjelaskan ya teman-teman. Di situ saya eh, membuka kelas public speaking. Jadi teman-teman itu tak suruh ngomong di depannya imigrasi, Mbak Nela. Di depan imigrasi mereka tak suruh ngomong, menceritakan sesuatu, membahas tentang sesuatu. Tujuannya adalah melatih mental untuk berbicara. Ya Mbak ini Sarah, sorry ya. Nggak tahu aku YouTube ini, Zoom ini benar-benar buel gedes. Aku kadang-kadang eh, mangkel ya. Tapi kita coba cek ya. Nah, nah, ya kan. Wah, kok beda ya di YouTube? Iya, 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 memang beda. Nah, ini. Di YouTube beda. Di YouTube nggak kelihatan. Nah. Aduh, 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 kenapa ini? Ya, jadi, mau mengutarakan tentang sekitar proses Departemen Imigrasi di Hongkong yang sangat penting bagi kita semua ya dalam andil untuk mengurusi kita mengurusi ya, dari awal sampai kita pulang. Misalkan bagi PT dari Indonesia walaupun dari Filipina. oke lah. Kita stop share. Bikin pusing kepala. Bikin stres. Ya itu adalah public speaking ya teman-teman. Jadi saya membuka kelas. Susah karena aku jarang libur. Kapan ke tempat Mas Andro tapi waktunya wis itu alasan Mbak Kopi 88. Semuanya kalian itu selalu alasan. Kok beda Evi yang YouTube? Ya, beda Mbak. Kalau kalau di sana langsung ke YouTube, kalau Facebook ini tak masuk. Ya, wis. Nggak usah kalau ngomong sama saya itu nggak perlu ada alasan. Percuma. Kalau kalian alasan semuanya ya hidup kita nggak maju. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, kalian sekali lagi fokus, ya kan? Kalian fokus dengan pekerjaan kalian, kalian fokus dengan majikan kalian, ya pilihan kalian untuk dimajikan nggak libur, pilihan kalian untuk tetap berjuang di sana, karena saya tahu mungkin gajinya 8.000, 10.000, 80.000 atau terserah lah. Akhirnya kalian mendedikasikan waktunya 100% ke sana. Sedangkan kita harus siapkan, menurut saya, kita harus menyiapkan 10 atau 20% sesuatu yang kita lakukan di masa mendatang. 10-20% dari waktu kita hari ini untuk kita persiapkan di masa mendatang. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, saya sebenarnya juga mau share lagi. Nah, mudah-mudahan yang ini bisa uh, loss only or participate. Saya ingin juga menceritakan, benar Mas Andro aku gak libur ya nggak apa-apa. Sama libur sampai gak libur ya tetap kan gak ada efeknya sama saya. Nah, jadi
Eh, nggak ada yang sebentar lagi ini keluar nggak? Nah, mesti kecil lah. Pipi yang gede nonnya. Aku kadang-kadang yang mau wangkel ya. Aku kadang-kadang juga merasa kepingin ya gede. Tapi bener-bener layarnya nggak masuk. Ini kenapa ya? Oke, 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 oke. Hmm. Ya, 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 ya. Nggak kelihatan ya. Ya, hapus saja. Kalau kayak gini mudah-mudahan kelihatan. Harusnya kelihatan ini. Ya, yes. Ya, oke ya, sabar ya teman-teman. Ya, kita buka ya. Memang nggak masuk lah. Makanya, Zoom ini aku jadi mules. Ya, di Facebook ini udah kelihatan. Nah, tinggal di Zoom ini. Sip, 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 sip. Screen sharing ini biasa saja nih. Wong, wong. Bisa ya. Harus nginstal aplikasi. Oke, nggak bisa dilihat teman-teman. Nggak suka aku ini. Ya, oke, kalian cek aja ya. Kalian cek Sandro Musik. Saya di sini menyampaikan ya. Saya saya ingin bahwa di Hong Kong ini eh, akan muncul ya kan. Karena di Hong Kong kan banyak teman-teman yang suka nyanyi. Nah, saya sudah bikin ya gambarnya hitam. Sorry ya, untuk yang di YouTube sorry. Sekali lagi sorry yang di YouTube. Karena YouTube nggak bisa dapat ya udah ini ngoceh aja lah. Nah, sebenarnya kepingin saya ingin banyak ingin menunjukkan ke kalian ya kan, eh, apa yang akan saya bikin mengenai produk digital yang saya punya ya. Tapi coba nanti ketik aja ya, ketik aja Sandro Musik. Di situ saya mulai ya, saya belajar lagi untuk membuat lagu, saya belajar lagi Mbak Kocrit. Saya ingin membuat sesuatu di mana sesuatu itu sekali lagi, sesuatu itu akan saya terapkan di Hong Kong. Jadi biar teman-teman para penyanyi yang di Hong Kong itu tidak lagi menyanyi bad mood mas. Iyalah, aku ingin membagi sesuatu tapi medianya nggak asik ini aku mewangkal sebenarnya. Ya ada sesuatu yang tertahan ya. Aku gak belajar, knowledge-nya kurang. Jadi aku pinginnya memberikan yang terbaik buat kalian untuk agar teman-teman juga bisa belajar gitu. Nah, makanya kalian kalau punya waktu belajar aja di sini. Pinginnya aku pingin menyebarkan semua informasi yang ada di kepalaku ya, tentang apapun itu. Nah, saya bikin musik di mana tujuan musik saya itu agar supaya karena di sini ada tulisannya musik Oye ya teman-teman. Musik Oye. Ini saya komitmen. Jadi selama ini yang terjadi di Hong Kong ini kan mereka menyanyi bukan karyanya sendiri. Mereka menyanyi karya-karya penyanyi yang di Indonesia. Saya kepingin suatu saat nanti di Hong Kong ini PMI menyanyi itu karena
karyanya PMI sendiri, karya mereka sendiri. Mereka membuat album, ya kan? Mereka yang suka nyanyi, mereka ngebum, mereka bikin, mereka promo-promo. Harapannya nanti nggak kalah juga PMI Hong Kong yang ingin jadi singer atau penyanyi atau bahkan konten kreator yang khusus menceritakan lagunya dia dan dia terus mengeksplorasi. Jadi nggak cuma ikut lomba-lomba, nggak cuma ikut event-event, tapi mereka sendiri. Jadi harapan saya nanti warnanya sosial media di Hong Kong. Sekali lagi, warnanya sosial media Hong Kong, isinya sosial media di Hong Kong itu isinya adalah kalian, kekreatifan kalian, speak up-nya kalian, daya berpikirnya kalian. Isinya itu saya berharap itu semua. Syukur-syukur yang seperti yang saya sampaikan kembali, munculnya konten-konten kreator dari PMI ini yang menggunakan bahasa Kantonis. Ini cocok untuk sebuah perjuangan, teman-teman. Nah, saya nggak capek untuk terus mengingatkan, terus mengajak, terus meng-create, menciptakan atau merangsang atau menstimulus, ya kan, agar kalian itu speak up dan berkonten menggunakan bahasa Kantonis, gitu loh. Jadi itu aset ya, sekali lagi. Video itu adalah aset kalian. Selama ini 5, 10 tahun dekade, kalau kalian membuat video itu, kalian membuatnya sekali, tapi yang nonton bisa berkali-kali. Dan siapa saja bisa menonton, siapa saja bisa mengakses. Nah, itu yang disebut sebagai produk digital. Dan modal untuk produk digital ini tidak besar, teman-teman. Bisa kita bilang relatif sedikit. Dengan kita hanya ngomel, nyecret, maki-maki, teriak-teriak. Kalian lihat sendiri kan? Ya, kalian lihat sendiri. Orang yang maki-maki, orang yang teriak-teriak, orang yang marah-marah, penontonnya kan banyak. Beda sama saya yang selu-selu, penonton setianya yang kalian-kalian. Yang mau belajar, mau mengambil sisi positif, mau mengambil makna dan nilai, saya harus ngapain the next. Kalau yang marah-marah, ngelihat orang marah, melihat orang emosi, melihat orang itu, wow, itu muncul adrenalin ya. Tapi ada juga yang ketika melihat orang marah-marah, orang maki-maki, misalnya, aku udah nggak mau, karena nggak mau mempengaruhi otakku. Bagus, keren. Aku mau cari sesuatu yang rileks, yang menyenangkan, yang asik, itu bagus. Masih terbukti, teman. Dan status-status di grup-grup Facebook itu masih tentang ributnya satu dengan ributnya A. Ketidaksetujuan antara A dan ketidaksetujuan antara B. Nggak cocok A sama B. Kak Sandro, kok aku lihat Sandro musik yang kelihatan orang barat. Iya, cari yang Sandro ya. Memang banyak karena baru itu channel baru, Mbak. Itu hal yang baru yang saya buat. Nanti tak kasih settingan supaya muncul. Belum bisa muncul sayanya. Ya, ya. Wah, anginnya kenceng. Enggak, belum muncul nama saya. Di scroll aja lah. Nanti ada eh, lagu-lagu yang sudah saya buat. Anginnya udah kencang. Buyan, anginnya udah kencang. T1. Oh ya, teman-teman, T1 ya. Bagi teman-teman cross check ya. Tutup jendelanya semuanya ya, teman-teman. Ini T1 biar nanti tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya tutup dulu jendelanya. Anginnya gue saya enak gak sini. Ya kan? Saya tutup jendela dulu ya, teman-teman. Kata T1. Ah, oke. Ya, buat teman-teman semuanya kembali lagi. Eh, ya kan? Kembali lagi ya. Jadi kalau kalau saya jadi saya itu fokus ke next episode hidup kita berikutnya. Saya fokusnya ke situ.
Jadi ide-ide kreatif, produk-produk digital, konten-konten yang baru. Terus ibaratnya eh, kenapa kok nggak bahas misalnya lah, taruhlah kok nggak membahas tentang yang sedang lagi aktif, yang lagi dibicarakan ya. Jadi saya kepingin evergreen, nih, teman-teman. Saya kepingin yang nonton konten saya walaupun ini keluar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi masih relate. Relate itu artinya masih berhubungan, masih berkorelasi, masih bisa kita pelajari. Nah, produk-produk digital yang kita buat itu ya kayak gitu. Bagaimana public speaking, bagaimana membangun personal branding, bagaimana meningkatkan kualitas kita. Jadi PNP itu ditambah apanya lagi? Banyak sekali yang saya lihat ya teman-teman. Ikut seminar A, seminar B, eh, pertemuan A, pertemuan B, sertifikat A, sertifikat B. Tapi ketika ditanya, punya produk digitalnya enggak? Cuman masuk ke dalam aja, terus nggak tahu prakteknya ada nggak? Nah, ketika saya ingin membuat sesuatu, ya kan, eh, membuat momen sesuatu, saya itu pinginnya justru ada hasil. Jadi kalau kita belajar sesuatu, praktekkan hasilnya, ya kan. Banyak juga membahas tentang pembuat bikin buket. Semua orang bikin buket, ya, bikin reel. Sekarang yang saya tanya di Hong Kong, bikin lagu, belum rame. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman sudah pinter, ya, teman-teman sudah pinter, sudah rame, karya saya sudah ada 100 biji. Ya kan? Makanya disitulah teknologi itu lebih cepat kita pelajari, lebih cepat kita praktekkan, lebih cepat kita mendapatkan hasil. Tapi kembali lagi, ya, buat teman-teman semuanya, kapasitas cara berpikir, kapasitas waktu, ya kan, kapasitas apa yang bisa kalian lakukan, kemampuan dan batas-batas diri kalian, kalian sendiri yang setting. Kalian sendiri yang menentukan, tidak bisa dari saya, dan saya pun tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang kalian merasa tidak mampu. Karena ketidakmampuan sebenarnya bukan karena daya dan cara berpikir kalian. Ketidakmampuan itu karena kalian sendiri tidak mau percaya diri. Kalian sendiri tidak mau mempelajarinya, dan kalian sendiri yang memilih, ya sudah, hidup saya terima seperti ini apa adanya. Ya, sebagai manusia, saya tidak ingin eh, menyamakan standar antara hidup saya dengan hidup kalian. Saya tidak ingin menyamakan standar itu, tapi saya hanya ingin dengan kalian nonton saya, dengan kalian melihat saya, kalian merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya upgrade, harus ada sesuatu yang harus saya tambahkan di dalam diri saya, ada sesuatu yang harus saya pelajari agar supaya di kehidupan mendatang jauh lebih baik. Terima kasih, hujan sudah mulai datang. T1 juga melanda, hati-hati di jalan, teman-teman semuanya, hati-hati di rumah majikan, ya. Kita berdoa dan segala sesuatunya, mudah-mudahan apa yang terjadi bisa tidak ada persoalan dan masalah. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.